Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman sekalian. Kali ini aku coba share tentang pengalamanku yang pernah submit di Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Ini merupakan jurnal akuntansi yang dikelola oleh Universitas Indonesia, teman-teman. Nah, ini merupakan juga yang udah terindeks Sinta 2. Nah, kali ini kita akan coba bahas apa aja sih yang diharapkan atau yang disyaratkan oleh jurnal yang terindeks Sinta 2, khususnya dalam hal ini Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia atau JAKI. Gunanya dengan mengetahui apa aja yang disyaratkan, maka teman-teman bisa penuhin tuh sebelum teman-teman submit ke JAKI. Dan peluang untuk diterimanya juga bakal akan lebih tinggi seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan coba bahas ini ya teman-teman. Sebenarnya kriterianya ada 12. Video kali ini kita akan bahas 6 dulu ya teman-teman. Atau setengah dari semua atau keseluruhan yang dinilai oleh Jaki. Pertama, judul sesuai dengan isi artikel, singkat dan jelas. Nah, untuk judul ini ya teman-teman, sebenarnya ketika kita sudah membaca booklet atau guideline sama yang disampaikan oleh Jakinya sendiri atau jurnal lain itu biasanya ada ya teman-teman, maksimal judul itu berapa kata seperti itu. Nah, usahain judul teman-teman itu benar-benar singkat tapi menggambarkan apa yang teman-teman bahas di dalam artikel. Nah, kemarin aku buat judulnya itu The Antecedents of Stock Price in Indonesia titik 2, Does Company Age Matter, seperti itu. Nah, artinya aku akan bahas penyebab atau faktor-faktor yang akan menentukan menilai saham perusahaan atau harga saham perusahaan, dengan aku juga ikut mempertimbangkan umur dari perusahaan tersebut seperti itu. Nah, itu cuma 11 kata kalau dihitung-hitung teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, abstrak menggambarkan isi artikel. Nah, untuk abstrak ini biasanya juga udah ada formatnya teman-teman. Di setiap artikel itu biasanya berbeda, tapi secara umum abstrak ini akan menggambarkan atau akan memuat tujuan dari penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian findingnya, kemudian novelty atau originality dari penelitian teman-teman. Kemudian setelah abstrak, kita akan bahas yang ketiga, riset gap disampaikan secara jelas, substansial, dan ditunjang dengan literatur terkini. Nah, teman-teman, kita harus sampaikan secara jelas dan substansial riset gap ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan riset gap. Nah, riset gap ini, teman-teman, sebenarnya sederhana ya, yaitu ketimpangan antara teori dan teori, itu yang pertama. Yang kedua, ketimpangan atau celah yang ada antara teori dan praktik, seperti itu. Nah, kita contohin teori dengan teori atau literatur dengan literatur. Contohnya itu inkonsistensi hasil pada previous study atau penelitian terdahulu. Nah, itu cukup ya teman-teman riset gap. Nah, teman-teman juga bisa lebih memperdalam dengan mengkritisi riset-riset terdahulu. Misalkan mereka cuma menggunakan pengukuran yang hanya satu, atau indikator yang digunakan mereka itu sebenarnya tidak mampu untuk menggambarkan atau untuk mengukur variabel yang mereka angkat tersebut. Nah, teman-teman bisa nanti tawarkan itu sebagai novelty teman-teman di riset yang sedang dilakukan. Yang kedua, contohnya gap antara teoritis dengan praktik seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan contohnya seperti ini, teman-teman. Langsung contohnya biar konkret. Di Indonesia belum ada peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang kuota minimal gender diversity yang ada di sebuah perusahaan, khususnya dalam dewan direksi atau dewan komisaris ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman melihat itu
merupakan sebuah celah atau gap, maka teman-teman lakukan riset tuh. Di mana riset teman-teman ini akan berkontribusi secara signifikan, langsung kita bahas nomor 4 ya teman-teman, untuk pengembangan peraturan perundang-undangan tersebut, seperti itu. Artinya novelty teman-teman sudah jelas, kontribusinya juga sudah jelas. Dengan adanya riset teman-teman, maka akan dapat menjadi pertimbangan secara bukti, secara empiris bagi pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, dalam hal ini pembuat kebijakan, untuk menyusun peraturan perundang-undangan untuk menetapkan kuota minimum dari gender diversity di Indonesia, khususnya dalam top management team atau dewan direksi atau dewan komisaris di Indonesia, seperti itu. Nomor 4 juga sudah dibahas sekilas ya teman-teman, kontribusinya signifikan. Artinya dengan adanya penelitian teman-teman ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan khusus untuk tema yang teman-teman angkat itu jadi lebih berkembang, seperti itu. Artinya riset yang teman-teman lakukan ini unik, seperti itu, yang tidak banyak dibahas oleh penelitian terdahulu. Yang kelima, tujuan penelitian disebutkan secara jelas dan konsisten dengan riset gap. Nah, ini penting ya teman-teman. Dalam introduction atau pendahuluan, itu kita harus cantumkan yang namanya tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini berangkat dari riset gap tadi. Sebenarnya satu kesatuan ya teman-teman. Makanya seperti itu. Nah, contoh kita lagi ngomongin gender diversity nih. Nah, ketika merumuskan tujuan penelitian, maka kita harus state bahwasanya tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris gender diversity terhadap misalkan kinerja perusahaan. Itu kan jelas teman-teman, nyambung tuh riset gap-nya dengan tujuan penelitian, seperti itu. Yang keenam, pengembangan pertanyaan penelitian dan hipotesis khusus untuk riset kuantitatif disampaikan dengan dasar teori dan argumen yang kuat serta literatur terkini. Nah, ini mudah ya teman-teman. Teman-teman harus ingat nih, dalam menyusun hipotesis, kita harus memuat 3 hal pokok ya teman-teman. Yang pertama adalah kita harus memiliki landasan teori. Misalkan kalau kita bahas top management team atau dewan direksi, kita harus ngomongin upper echelon teori misalkan. Kemudian kita harus cantumin riset terdahulu yang ngomongin gender diversity ini kaitannya dengan kinerja perusahaan, ngomongin kayak mana. Itu kalau misalnya dalam hipotesis ya teman-teman, kita harus tahu nih, kita bakal rumusin hipotesis kita ini apakah akan positif atau negatif. Nah, kalau untuk positif, kita harus mengangkat riset-riset terdahulu yang ngomongin pengaruh dewan direksi, gender diversity terhadap kinerja perusahaan itu adalah positif. Nah, kalau misalnya kita mau rumuskan positif nih teman-teman hubungannya, maka kita harus angkat penelitian terdahulu yang juga ngomongin pengaruh gender diversity terhadap kinerja perusahaan itu juga yang positif, seperti itu. Jangan malah sebaliknya. Jadi kalau sebaliknya ya lebih ngawur ya teman-teman, karena kita sedang menduga atau membuat kesimpulan sementara itu hubungannya positif. Nggak usah ditampilin lagi yang negatif. Kemudian yang kedua sudah ya. Yang ketiga, kita harus juga mencantumkan argumen atau rasionalisasi kita tentang hubungan atau pengaruh antara variabel X dan variabel Y kita. Nah, inilah di sini peran teman-teman untuk menimbulkan hal yang baru atau rasionalitas teman-teman itu seperti apa. Dasarnya apa? Iya juga teman-teman harus membaca penelitian terdahulu. Nah, untuk kali ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Kita akan bahas untuk poin 7 sampai 12-nya di video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.